Yap, kita lanjutkan lagi masih dengan mesotelioma, tapi jangan lupa untuk subscribe YouTube saya, klik lonceng di YouTube saya, dan follow fanspage Facebook saya dan Instagram saya. Kita lanjutkan saja langsung mengenai mesotelioma epitel. Apa itu mesotelioma epitel? Mesotelioma epitel adalah yang paling umum dari 3 jenis kanker mesotelioma. Sekitar 70% kasus bersifat epitel. Epitel dan epiteloid digunakan secara bergantian untuk merujuk pada kanker yang berhubungan dengan asbes ini. Apa karakteristik sel epiteloid? Sel-sel mesotelioma epitel berkumpul bersama dalam kelompok-kelompok. Setiap sel berbentuk persegi atau kubik. Nukleus area sel yang mengandung bahan genetik terlihat jelas di setiap sel. Karena sel-sel epiteloid kurang mobilitas dan melekat erat, sel-sel ini cenderung menyebar dibandingkan dengan sel-sel sarkatoid. Ini adalah salah satu alasan mesotelioma epitel memiliki prognosis terbaik dari berbagai kanker mesotelioma. Diagnosis mesotelioma epitel. Mendiagnosis mesotelioma epiteloid secara akurat membutuhkan beberapa langkah. Banyak pasien mengalami keterlambatan yang signifikan antara timbulnya gejala dan menerima diagnosis yang akurat. Tantangan diagnostik epiteloid mesotelioma. Gejala awal seperti batuk dan kelelahan, meniru kondisi pernafasan yang kurang serius menurut artikel review ahli pengobatan pernafasan 2019. Yang kedua, dokter perawatan primer ingin menyingkirkan penyebab umum gejala sebelum merujuk pasien untuk scan dada. Bahkan setelah rujukan untuk sinar X, CT scan atau MRI, tes ini membutuhkan waktu untuk jadwal. Pencitraan hanya mengungkapkan kelainan, tidak dapat menentukan penyebab area dada abnormal. Bahkan setelah hasil pencitraan tersedia, butuh waktu untuk menjadwalkan janji dengan ahli bedah. Butuh beberapa minggu atau bulan untuk mendapatkan jadwal operasi. Semua hal ini dapat mengalami pengambilan sampel jaringan, dan hanya biopsi tumor sering diperoleh dengan toroskopi atau operasi torasik berbantuan video, mengarah pada identifikasi akurat dari mesotelioma epitel. Salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk meminimalkan keterlambatan diagnosis adalah untuk berbagi riwayat paparan asbes dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Jika dokter Anda tahu Anda pernah terpapar asbes, mereka kemungkinan besar akan mempertimbangkan kanker langka seperti mesotelioma atau kondisi terkait asbes lainnya. Peran imunohistokimia dalam diagnosis. Imunohistokimia adalah tes laboratorium untuk mendeteksi protein pada permukaan sel. Protein ini membantu mengklasifikasikan tipe sel kanker. Ahli patologi menggunakan imunohistokimia untuk mengidentifikasi mesotelioma epiteloid dan membedakannya dari jenis kanker lain yang disebut adenokarsinoma. Menurut Pedoman Pengobatan Mesotelioma Pleura 2018 ASCO, imunohistokimia adalah tes yang direkomendasikan untuk dugaan tumor mesotelioma. Analisis ini akan mengkonfirmasi ada atau tidak adanya penanda sel mesotelioma yang mengarah ke diagnosis yang paling akurat. Gejala epiteloid mesotelioma. Gejala awal mesotelioma pleura atau peritoneum meliputi batuk, sesak nafas, dan kurang nafsu makan. Ketika penyakit berkembang, gejala yang lebih serius dapat muncul. Gejala mesotelioma dini dan terlambat, sesak nafas, batuk persisten, tidak produktif atau kering,
suara serak, batuk darah, kadar oksigen darah rendah dan anemia, penurunan berat badan, merasa kenyang bahkan tanpa makan, kurang nafsu makan dan mual, kelelahan dan kelemahan. Apa pilihan perawatan epitel mesotelioma? Dari ketiga jenis mesotelioma, respon epitel terbaik untuk pengobatan. Pasien yang didiagnosis dengan itu cenderung memiliki lebih banyak pilihan pengobatan dan uji klinis. Perawatan untuk mesotelioma epitelioid meliputi pembedahan. Pembedahan adalah perawatan andalan mesotelioma epitel. Meskipun beberapa pasien mungkin tidak memenuhi syarat untuk itu karena kondisi lain kesehatan lainnya. Kemoterapi standar yang disetujui FDA untuk mengobati epitelioid mesotelioma adalah kombinasi dari Alimta atau pemetrexed plus kisplatin atau carboplatin. Yang ketiga, terapi radiasi. Terapi radiasi dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan pembedahan dan kemoterapi. Radiasi tidak bersifat kuratif untuk mesotelioma, tetapi dapat membantu mengelola gejala dan mengurangi rasa sakit. Yang keempat, multimodal. Menurut makalah di Annals of Thoracic Surgery 2019, terapi multimodal kombinasi dari 2 atau lebih terapi menghasilkan hasil yang jauh lebih baik bagi pasien dengan mesotelioma pleura ganas epitelial. Untuk menemukan perawatan mesotelioma optimal, ada langkah-langkah kunci yang dapat Anda ambil untuk menemukan perawatan mesotelioma terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Pasien yang mencari perawatan mesotelioma khusus dan menerima semua perawatan yang memenuhi syarat memiliki harapan hidup lebih baik. Yang pertama, untuk melihat ahli. Sebuah studi yang diterbitkan April 2019 dalam The Annals of Thoracic Surgery menunjukkan banyak pasien mesotelioma yang tidak menerima pengobatan yang konsisten dengan pedoman nasional. Ini lebih kecil kemungkinannya terjadi jika Anda pergi ke pusat mesotelioma volume tinggi di mana dokter melihat banyak pasien dengan penyakit langka ini. Yang kedua, pertimbangan kemoterapi alternatif. Jika Anda tidak dapat minum koktail Alimta atau pemetrexed dan cisplatin yang disetujui FDA, bekerjalah dengan dokter Anda untuk menemukan rencana kemoterapi lain yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, tingkatkan kualitas hidup. Tanyakan apakah menambahkan terapi radiasi ke rencana perawatan paliatif Anda adalah ide yang bagus. Sementara modalitas perawatan ini tidak akan menyembuhkan mesotelioma, itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Ini dapat membantu Anda merasa lebih baik. Median survival. Lamanya waktu baik dari tanggal diagnosis atau awal pengobatan untuk penyakit seperti kanker, bahwa setengah dari pasien dalam kelompok pasien yang didiagnosis dengan penyakit ini masih hidup. Dalam uji klinis, mengukur kelangsungan hidup rata-rata adalah salah satu cara untuk melihat seberapa baik pengobatan baru bekerja. Jenis perawatan. Tanpa perawatan, median survivalnya 10,2 bulan. Untuk kemoterapi saja 15,4 bulan, pembedahan plus kemoterapi 21,1 bulan, multimodal 21,7 bulan. Jika seorang pasien memenuhi syarat untuk perawatan agresif, kombinasi dari pembedahan dan kemoterapi atau pembedahan, kemoterapi dan radiasi kemungkinan memberikan kelangsungan hidup yang lebih lama. Apa prognosis untuk epitelioid mesotelioma? Pada 2018, para peneliti menerbitkan analisis terperinci data yang terkandung di National Mesothelioma Virtual Bank.
Dibandingkan dengan jenis sel lain, pasien dengan penyakit epitel memiliki prognosis yang membaik sekitar 200 hari tambahan bertahan hidup. Tingkat kelangsungan hidup yang meningkat ini bisa mencapai bertahun-tahun jika kanker didiagnosis pada tahap awal. Kelangsungan hidup rata-rata pasien epiteloid adalah 18 bulan. Dibandingkan dengan 10 bulan untuk pasien dengan tipe sel bifasik dan 7 bulan untuk orang dengan penyakit sarkatoid. Jenis sel epitel memungkinkan pasien untuk mengakses rencana perawatan yang lebih agresif dan uji klinis inovatif, terutama mereka sedang dilihat di klinik khusus mesotelioma. Apa karakteristik subtipe sel epiteloid? Mesotelioma epiteloid memiliki beberapa subtipe sel. Subtipe sel umumnya tidak mempengaruhi pilihan pengobatan. Namun ini dapat membantu dokter Anda untuk membedakan mesotelioma dari kanker serupa, menghindari kesalahan diagnosis. Yang pertama, tipe sel tubulopapillari. Ini adalah subtipe umum dari mesotelioma epiteloid. Kebanyakan mesotelioma tubulopapillari mengandung sel-sel yang berdiferensi baik. Mungkin bagi dokter tanpa pengalaman, mesotelioma untuk keliru ini untuk adenokarsinoma yang telah menyebar ke pleura. Yang kedua, adenomatoid. Adenomatoid mesotelioma juga dikenal sebagai tipe sel mikroglandular, menyumbang 6% dari kasus mesotelioma pleura. Tumor ini terbuat dari sel-sel yang datar seperti kubus dan dilapisi oleh struktur seperti kelenjar kecil. Adenomatoid kadang-kadang dicampur dengan jenis sel epitel lain dalam tumor. Dokter mungkin mengira itu untuk tumor adenomatoid jinak atau adenokarsinoma metastasis pada pleura. Yang ketiga, solid. Subtipe padat memiliki dua pola, dibedakan dengan baik dan dibedakan dengan buruk. Jenis epitel padat dan berdiferensi baik adalah salah satu pola sel yang paling umum terlihat pada mesotelioma. Ini memiliki sel bundar di sarang, kabel atau lembaran. Pola yang berdiferensi buruk memiliki sel-sel yang relatif tidak terorganisir yang poligonal, memiliki sisi lurus, membulat dalam penampilan. Seorang dokter tanpa keahlian dalam mesotelioma dapat mengira mesotelioma solid dan dibedakan dengan baik untuk hiperplasia mesotelial reaktif jinak. Pola yang berdiferensiasi buruk tampak mirip dengan limfoma dan karsinoma sel besar. Ini adalah alasan bagus lainnya untuk mencari perawatan dari ahli mesotelioma. Dokter yang telah melihat penyakit ini berkali-kali cenderung tidak salah mendiagnosis sebagai hal lain. Selanjutnya, glandular. Tumor dengan pola kelenjar sebagian besar terdiri dari struktur seperti kelenjar atau dalam kurung arsinar. Subtipe ini biasanya berkembang di lapisan pleura. Mungkin bingung dengan adenokarsinoma yang telah menyebar ke pleura. Selanjutnya, deciduoid. Mesotelioma deciduoid adalah subtipe epitel langka yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor selain paparan asbes. Pola ini menampilkan sel bulat hingga poligon besar dengan batas tajam. Mesotelioma deciduoid dapat disalahartikan sebagai karsinoma sel squamosa, limfoma sel besar anaplastik, tumor saraf otonom gastrointestinal, deciduosis pseudotumoral, neoplasia trophoblastik, dan varian oksifilik dari karsinoma sel bening ovarium. Mesotelioma papiler yang dibedakan dengan baik. Jenis sel ini tumbuh lambat, terdiferensiasi dengan baik, dan memiliki tonjolan kecil atau tonjolan yang dilapisi
oleh satu lapisan sel datar. Jenis sel mesotelioma yang sangat langka ini biasanya menyerang wanita muda dan tidak terkait dengan paparan asbes. Seperti itulah tadi mengenai epiteloid mesotelioma.